Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin melanjutkan pembahasan tentang metode penelitian, namun dalam kali ini tentang meta-analisis, dan hari ini kita batasi tentang bagaimana nanti penggunaan aplikasi meta-analisis dan interpretasi daripada hasil perhitungan dari meta-analisis tersebut. Namun sebelumnya saya mencoba untuk memberikan overview kembali tentang apa yang menjadi kajian di dalam meta-analisis ini. Nah, meta-analisis ini adalah desain studi epidemiologi yang bertujuan mengkaji secara sistematis atau systematic review dan menggabungkan hasil-hasil estimasi secara kuantitatif, dalam hal ini meta-analisis, dari sejumlah penelitian sebelumnya yang menjawab masalah penelitian yang sama dan dapat digabungkan. Jadi dari definisi ini dapat kita pahami, tatkala nanti kita melakukan studi meta-analisis, maka di dalam paparan hasil penelitian kita, langkah pertama yang kita lakukan adalah juga melakukan systematic review. Karena berdasarkan definisi ini, meta-analisis itu tidak akan bisa kita lakukan atau tidak akan memberikan hasil yang optimal tatkala review secara sistematis itu belum kita lakukan. Minimal di dalam systematic review itu yang kita lakukan nanti dalam inklusinya atau di dalam kesimpulannya adalah berapa persen jurnal atau sumber data yang mendukung dan berapa persen yang tidak. Nah, tatkala kita berbicara berapa persen yang mendukung, berapa persen yang tidak, itu juga harus dikaji mendalam. Mengapa dia mendukung, mengapa tidak? Misalkan nanti alasan dia mendukung itu karena A, B, C, maka kita harus juga memperhitungkan berapa persen karena A, berapa persen karena B, berapa persen karena C. Demikian juga yang tidak mendukung. Andaikan tidak mendukung itu D, E, F, maka juga berapa persen yang karena D, berapa persen yang karena I, dan berapa persen karena F. Jadi itu betul-betul sudah dilakukan systematic review yang baik. Nah, setelah kita melakukan itu, baru nanti kita ingin memastikan mana yang lebih bermakna. Dan ini juga berhubungan dengan bentuk rumusan masalah. Tatkala kita sudah melakukan statistik, ya sudah menguji hipotesa, maka dalam rumusan masalah kata-kata kecenderungan itu bisa kita hilangkan. Tetapi tatkala kita masih menggunakan systematic review saja, maka istilah kecenderungan itu merupakan alternatif yang bisa kita masukkan. Sebagai contoh, misalkan apakah terdapat kecenderungan hubungan antara ISPA dengan kejadian stunting. Tapi tatkala kita sudah melakukan meta-analisis dan kita sudah menguji hipotesa, maka rumusan masalahnya berubah menjadi apakah terdapat hubungan ISPA dengan kejadian BBLR. Nah, kemudian yang selanjutnya juga yang harus menjadi perhatian adalah dalam meta-analisis itu aspek apa saja yang harus homogen dan aspek apa yang boleh tidak homogen. Nah, aspek yang harus homogen itu pertama adalah masalah penelitian. Yang kedua adalah populasi studi, tergantung nanti dalam kriteria bisa banyak bisa sedikit, misalkan umur, jenis kelamin, karena ini juga nanti berhubungan dengan peningkatan validitas internal. Kemudian juga yang harus homogen ada intervensi atau paparan, demikian juga pembanding desain studi maupun secara analisis statistik itu sendiri. Nah, ini adalah jurnal atau sumber data yang harus homogen sehingga kita bisa melakukan uji meta-analisis. Namun
ada beberapa yang mungkin bisa tidak homogen. Sebagai contoh misalkan lokasi penelitian. Lokasi penelitian di mana saja. Ya, di seluruh dunia itu bisa. Atau bisa juga besar sampel, itu juga bisa tidak homogen. Kemudian lagi populasi studi. Populasi studi itu ini bisa tidak homogen. Ya, walaupun di satu sisi tadi bisa kita homogenkan, ya populasi studi tadi bisa kita homogenkan dengan kriteria inklusi, tapi di sisi lain ini juga sebenarnya bisa tidak homogen. Namun sekali lagi, tatkala populasi studi itu semakin homogen, maka validitas internal semakin meningkat. Nah, yang juga tidak yang bisa heterogen adalah variabel lainnya, ya. Jadi variabel-variabel lain yang diteliti tidak mesti harus homogen dalam satu jurnal atau di dalam suatu penelitian. Nah, selanjutnya, apa sih sebenarnya kepentingan kita atau kegunaan kita melakukan meta-analisis ini? Nah, seperti kita ketahui bahwa di dalam hierarki bukti ilmiah atau evidence-based medicine itu kita ketahui bahwa systematic review dan meta-analisis itu merupakan hierarki yang paling tinggi. Dalam hal ini kepalitannya, ya, keabsahannya itu paling tinggi dibandingkan yang di bawah. Demikian juga yang sehingga kalau kita pastikan sehingga kita pastikan semakin kita melakukan ke atasnya dalam piramida ini semakin ke atas, berarti bukti ilmiah yang kita kumpulkan itu semakin kuat. Oleh karena itu karena sangat banyaknya penelitian-penelitian yang berlaku sekarang, terutama di bidang kesehatan dan kedokteran, itu perlu dilakukan systematic review dan meta-analisis untuk memetakan mana sih sebenarnya yang paling signifikan dari beberapa penelitian-penelitian yang telah dilakukan, sehingga keputusan medik, ya, atau nanti keputusan dalam pengambilan kebijakan kita tidak keliru. Nah, itu adalah beberapa hal yang berkaitan tentang meta-analisis secara umum. Nah, sebelum kita melakukan analisis dari hasil, maka yang harus dipahami juga adalah sumber-sumber data tadi itu harus dinilai lebih dulu. Apakah sumber data dalam hal ini jurnal itu layak untuk kita perhitungkan di dalam kajian meta-analitik ini atau tidak? Sebenarnya banyak cara untuk melakukan penilaian kualitas data atau sumber jurnal ini. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan ada 2 contoh. Ya. Yang pertama itu adalah GBI atau Joanna Bridge Institute Critical Appraisal Checklist. Jadi ini biasanya lebih diutamakan pada studi proseksional dan case control, ya. Nah, di mana di dalam penilaian nanti kita akan mengajukan pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan. Nanti peneliti akan setelah membaca dari jurnal itu dia akan membuat jawaban terhadap checklist yang ada, ya atau tidak. Apabila nanti jawaban ianya lebih dari 50%, maka ini termasuk sumber data atau jurnal itu bagus, sehingga bisa kita lanjutkan untuk perhitungan meta-analitiknya. Tetapi tatkala nanti jumlahnya kurang dari 50%, maka ini harus di-exclude, harus dikeluarkan di dalam perhitungan dan tidak digunakan di dalam perhitungan meta-analitik ini. Nah, pertanyaannya itu seperti ini. Ya, ada beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan. Yang diantaranya adalah apakah kriteria inklusi untuk sampel didefinisikan dengan jelas? Apakah subjek penelitian dan setting penelitian dijelaskan dengan rinci? Ya, tidak. Apakah exposure diukur dengan cara yang valid dan reliable? Nanti dijawab ya atau tidak. Apakah kriteria standar yang objektif digunakan untuk mengukur kondisi? Juga ya tidak. Apakah faktor pengganggu diidentifikasi? Apakah strategi untuk menangani faktor pengganggu dijelaskan? Apakah luaran diukur dengan cara yang tepat dan reliable? Dan apakah menggunakan analisis statistik yang sesuai? Nah, apabila nanti jawaban lebih dari 50% menjawab ya, maka ini bisa kita pastikan, bisa kita lanjutkan untuk
digunakan sebagai sumber data dalam perhitungan metastatistik nanti. Nah, yang kedua adalah CPSI ya. CEPS ya, CEPS atau Critical Appraisal Skill Program. Ini dengan perhitungan apabila nanti dalam pertanyaan itu jawabannya ianya lebih atau sama dengan 8, itu berarti kualitasnya baik. Tetapi kalau kurang dari 8 itu kualitasnya buruk, sehingga itu tidak kita gunakan dalam perhitungan statistik ini. Ya. Ini contoh pertanyaannya ada 10 berdasarkan penilaian analisis kualitas data ini. Apakah tipe studi sesuai dengan topik penelitian? Apakah desain penelitian sesuai dengan topik? Apakah studi tersebut relevan dengan pencarian? Apakah review yang dilakukan peneliti cukup untuk kriteria inklusi? Apakah hasil studi dapat dikombinasikan? Apakah hasil studi telah ditinjau? Apakah hasil studi tepat sesuai kriteria? Apakah hasil penelitian dapat dilakukan pada populasi lokal? Apakah semua hasil penelitian itu bisa dipertimbangkan? Dan apakah manfaat sepadan dengan biaya dan dampaknya? Jadi nanti apabila ini jawabannya iyanya 8 atau lebih, maka jurnal tersebut itu bisa kita lanjutkan untuk digunakan sebagai data penelitian. Nah, selanjutnya, apabila kita sudah melakukan penilaian analisis kualitas data dan jurnal tersebut itu menjadi data di dalam analisa metastatistik ini atau meta analisis ini dan sudah dilakukan perhitungan, maka kita langkah selanjutnya adalah bagaimana menginterpretasikan hasil dari analisis tersebut. Nah, untuk menginterpretasikannya ini atau untuk menganalisis ya, ada 3 hal utama yang wajib kita masukkan. Yang pertama, bagaimana heterogenitasnya. Yang kedua, bagaimana forest plotnya. Yang ketiga, bagaimana funnel plotnya. Yang pertama, heterogenitas. Heterogenitas itu adalah variasi data dalam masing-masing studi. Jadi, apabila datanya sangat heterogen, sebenarnya datanya bisa dikatakan baik karena dia bisa mewakili, dia diasumsikan bisa mewakili keterwakilan di dalam fenomena alam yang sebenarnya. Nah, untuk mengukur itu ada 2 indikator yang bisa kita gunakan. Yang pertama, indikator dari nilai V-value-nya berdasarkan chi-square test. Apabila nilainya lebih kecil dari 0,05 berarti heterogennya tinggi. Tetapi apabila dia kurang atau dia lebih ya, tetapi apabila dia lebih atau sama dengan 0,05 berarti heterogenitasnya rendah. Nah, tetapi sebenarnya ada juga kriteria yang digunakan yang kedua adalah E square atau E kuadrat. Nah, ini dengan asumsi jika lebih dari 50% berarti heterogenitasnya tinggi, tapi jika kurang dari 50% itu rendah. Nah, sekarang pertanyaannya, tatkala kita nanti melakukan pengukuran dan perhitungan, ternyata didapatkan hasil V-value-nya misalkan kurang dari 0,05 dan artinya tinggi, kemudian I kuadratnya ternyata lebih besar, ternyata I kuadratnya lebih kecil dari 50%, dalam hal ini rendah, ada 2 perbedaan. Yang mana yang dipilih? Nah, dalam hal ini heterogenitas jika kita berdasarkan aksioma yes or no, maka jika didapatkan satu saja yang menyatakan dia heterogennya rendah, maka heterogenitas di dalam sumber data ini dinyatakan rendah. Untuk menyatakan tinggi, maka harus dua-duanya. Tapi untuk menyatakan rendah, minimal ada satu saja yang menyatakan rendah, maka ini sudah kita anggap heterogennya rendah. Nah, ini sebagai contoh, ya, sebagai contoh penelitian yang menghubungkan tentang ISPA, ya, ISPA dengan kejadian stunting.
ini menggunakan 7 jurnal, ya, ternyata didapatkan hasil heterogenitasnya ini 0,00, p-value-nya 0,00 dan I-square-nya 88,429%. Nah, ini menunjukkan bahwa ini sinkron, ya, sinkron. Jadi yang berdasarkan p-value-nya heterogennya tinggi, yang berdasarkan S-square-nya juga menyatakan tinggi. Sehingga dengan demikian, ini kepentingannya adalah bahwa yang kita pilih nanti adalah random effect model. Kenapa? Karena heterogenitasnya tinggi. Ya, nanti di dalam perhitungan selanjutnya maka random effect model inilah yang nanti kita pilih. Kemudian yang kedua, yang harus kita amati dan kita perhatikan adalah forest plot-nya. Ya, adalah forest plot-nya. Sebenarnya dari data yang seperti ini, heterogenitas juga sudah terlihat dari sini, ya. Ada yang terpisah, tetapi ada juga yang sudah menyatu di dalam forest plot ini. Nah, seperti ini ada heterogeneity, ya, heterogeneity-nya di mana P-nya adalah 0,66 dan I-square-nya adalah 0%. Nah, ini menyatakan bahwa heterogennya rendah. Nah, kalau rendah, maka yang kita pilih adalah PEX model, ya. Nah, ini PEX model yang kita pilih. Kemudian dari data ini juga menunjukkan bahwa test for overall effects, ya, ini V lebih kecil dari 0,001. Padahal kita tahu ini yang menyatakan signifikansinya. Apakah secara keseluruhan jurnal-jurnal tadi mendukung berhubungan atau tidak. Nah, kalau seperti ini berarti menyatakan berhubungan, ya, dalam hal ini signifikan, ya, menyatakan hubungan yang bermakna. Dengan nilai OR, ini bisa kita lihat dari odds ratio-nya ini, di mana dari total ini 95% confidence interval itu diketahui 2,48. Jadi 2,48 ini adalah OR keseluruhan. Nah, sehingga dengan demikian, ya, hasil analisis data dari 7 artikel penelitian tadi yang mengenai hubungan riwayat ISPA dengan kejadian stunting pada balita dari analisis dengan menggunakan analisis PEX effect model, kemudian hasil analisis datanya itu menyatakan bahwa OR-nya adalah 2,48 dan terdapat hubungan yang bermakna. Ini berarti bahwa peningkatan risiko 2,48 kali lipat menjadi stunting, ya, pada balita yang punya ISPA dibandingkan yang tidak mempunyai ISPA. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, di dalam memetakan hasil meta-analisis ini adalah funnel plot. Nah, funnel plot ini adalah untuk mengetahui apakah di dalam jurnal-jurnal yang kita pilih itu terdapat bias publikasi, yaitu dengan memperhatikan, ya, simetri atau tidak di dalam funnel plot dalam segitiga ini. Ini bagian atas, jadi kalau segitiga ini kita bagi menjadi 4 bagian, kanan kiri, atas bawah itu menyatakan yang atas sampel besar, yang kecil, yang di bawah sampel kecil. Kemudian yang kanan kiri, ya, ini juga kanan kiri. Nah, yang apabila dia kanan kiri, atas bawah itu secara sebaran simetris, itu berarti tidak ada indikasi bias publikasi. Tetapi minimal kanan kiri itu yang lebih utama, ya, minimal kanan kiri bahwa antara lajur kanan dengan lajur kiri itu simetris, maka itu sudah juga cukup kita menyatakan bahwa tidak terjadi bias publikasi. Namun tatkala nanti kanan dan kirinya tidak kanan kirinya tidak simetris, itu terdapat bias publikasi. Ini juga contoh, ya, contoh lanjutan dari yang tadi, ya,
pada contoh yang di atas, tatkala saya menampilkan forest plot tadi, ini adalah funnel plotnya. Nah, dari gambaran ini juga menyatakan tidak terdapat bias publikasi karena antara kanan dan kiri hampir seimbang. Nah, sebenarnya apa sih bias itu? Bias itu adalah suatu proses penyimpulan setiap tahap penelitian yang cenderung menghasilkan kesimpulan berbeda secara sistematis dari kebenaran yang sebenarnya. Nah, dalam bias publikasi itu boleh jadi nanti sumbernya bisa karena bias pencarian referensi, bias pada desain, bias pada sampling, bias pada wawancara atau pemeriksaan, dan bias pada analisa. Nah, tatkala kita mengamati jurnal, mungkin tidak semua bias ini bisa kita dapatkan karena keterbatasan dokumentasi. Nah, bias pencarian referensi ini apa misalkan? Bias dalam hal menyatakan kerangka teori atau kerangka konsep yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan update pengetahuan sekarang. Bias desain misalkan, pada eksperimental misalkan dia mengklaim ini eksperimental, pada eksperimental itu mempunyai 4 kriteria utama. Apakah ada intervensi, apakah ada kontrol, apakah ada replikasi, apakah ada random. Kalau kesemuanya itu bisa itu dianggap sebagai true eksperimental. Tetapi jika randomnya tidak ada, itu hanya kuasi. Tetapi jika kontrol tidak ada, random tidak ada, itu baru pra-eksperimental. Jadi ini juga harus betul-betul menjadi perhatian di dalam kita menilai sebuah jurnal. Kemudian untuk error pada sampling, bagaimana perhitungan besar sampel dan bagaimana teknik sampel yang digunakan, apakah sudah benar atau tidak. Nah, ini bisa kita amati. Sedangkan untuk bias pada wawancara mungkin kita agak kesulitan kalau data-data kita tidak lengkap ya. Sedangkan bias pada analisa, bias pada analisa itu biasanya kecenderungan peneliti membahas hal-hal yang signifikan berhubungan saja, atau dalam hal ini punya hubungan positif saja, yang negatif kadang-kadang ditinggalkan. Nah, ini juga merupakan bias di dalam analisa. Nah, itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan nanti tatkala kita melakukan kajian hasil ya, hasil dalam meta analisis. Yang terakhir, untuk memudahkan kita nanti melakukan analisis itu, kita perlu dibantu oleh aplikasi ya, aplikasi data meta analisis. Nah, pada aplikasi data ini sebenarnya banyak. Namun pada kesempatan ini saya memberikan contoh ada 2, ada CMA dan ada Repman. Di mana pada ini dapat kita peroleh ya, dapat kita peroleh secara gratis atau kita membeli ya. Namun tatkala kita mendownload secara gratis mungkin nanti ada beberapa kelemahan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari 2 ini apa sih kelemahan dan kelebihan? Yang pertama dari segi kelemahan dulu, CMA ya, CMA itu dalam hal ini yang di-download yang pada nomor bagian 2, itu kalau kita download secara gratis, kita hanya bisa menggunakan aplikasi ini 10 kali dan maksimal 10 hari. Apabila kita menggunakan sudah 10 kali, meskipun tidak sampai 10 hari, maka aplikasi ini sudah nggak bisa lagi digunakan. Jadi, sedangkan apabila kita menggunakan kurang dari 10 kali, namun lebih dari 10 hari juga nggak bisa. Nah, inilah kelemahan dari aplikasi ini. Tetapi keuntungannya, aplikasi ini lebih lengkap dibandingkan dengan aplikasi Repman. Karena aplikasi Repman itu harus menyajikan data-data tambahan berupa OR tadi ya, OR atau VR tadi. Kalau di dalam CMA itu tanpa itu ada pilihannya. Yang penting ada cross-tab-nya, data cross-tab-nya itu bisa masuk. Nah, namun kelebihan dari Repman
Itu kalau kita download, kita bisa menggunakan berulang tanpa batas waktu yang ketat ya. Nah, oleh karena itu, setelah nanti mendownload masing-masing itu, maka kita harus mengikuti langkah-langkah mengoperasikannya. Ini langkah-langkah mengoperasikan dari CMA ya, dari 1 sampai 10. Kemudian ini yang mengoperasikan aplikasi Repman dari 1 sampai 6. Nah, namun sekali lagi bahwa pemahaman tentang mengoperasikan aplikasi ini memang kalau secara sekilas pada kesempatan ini mungkin terlalu banyak kendala dari mahasiswa. Oleh karena itu sebaiknya nanti pada kesempatan lain silakan di-download dulu. Setelah di-download baru nanti kita berikan bagaimana penggunaan ya melalui Zoom meeting pada kesempatan yang lain. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.